Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Martin, terkait dengan operasi ataupun razia lah yang dilakukan ke kantung-kantung tenaga kerja asing, dilakukan oleh keimigrasian dan juga polisi ya. Seperti apa dalam hal tersebut, Pak Martin? Ya, tadi pertama misalnya ada informasi dari masyarakat ya kita lakukan komunikasi dengan imigrasi dulu. Imigrasi kan ada di tiap-tiap kabupaten kota itu ada yang sudah ada ya, kemudian kita bersama-sama. Nah, nanti yang di depan adalah imigrasi. Nah, dan bersama tenaga kerja, dinas tenaga kerja. Jadi tetap tiga ini kita tidak bisa lepaskan untuk bareng-bareng untuk bersama melakukan upaya pemeriksaan awal. Kemudian kemudian kita bawa ke kantor Polres atau Polda. Disitulah kita lakukan pemeriksaan awal, mendata nama siapa, dokumen apa. Setelah selesai kita serahkan ke imigrasi ya, supaya karena ini terkait izin ya, terkait izin nanti ke tenaga kerjaan. Kalau terkait dengan dokumen, dia kita serahkan kepada imigrasi. Imigrasi pun nanti dalam akhirnya sanksinya adalah deportasi. Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja juga mendeportasi. Jadi memang bagi tenaga kerja asing yang tanpa dokumen, kemudian tanpa izin, itu dideportasi sanksinya. Oke, ya. Adanya kasus tenaga kerja asing ilegal ini merupakan side effect lah ya, ataupun salah satu konsekuensi negara kita kemudian memberlakukan bebas visa, dan sepertinya ini kemudian kasus-kasus terkait dengan tenaga kerja asing ilegal mungkin kedepannya akan cukup banyak nih, Pak Martin. Sebetulnya kalau Anda melihat langkah-langkah preventif lah ya, mengingat mungkin SDM keimigrasian juga terbatas dan sepertinya akan meminta bantuan kepada kepolisian. Ya, jadi memang kebijakan pemerintah patut kita dukung ya. Dan kita, Polri dalam hal ini sebagai aparatur pemerintah, tentu harus mensukseskan kebijakan pemerintah ini dalam hal bebas visa misalnya ke beberapa negara tertentu. Ini kan untuk membuka peluang investasi, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi kita. Ada side effect, tentu side effect dalam setiap kebijakan itu harus bisa diminimalisir ya. Nah, dalam hal-hal tenaga kerja asing yang ilegal ini tentu sudah dipikirkan, kemudian sudah dibentuk unit-unit kerja untuk mengawasi ini. Bagi kami pihak Polri sendiri juga ini menjadi perhatian kita, khususnya apabila ada tenaga kerja asing yang kasar atau tenaga asing yang membuat heboh, bahkan melakukan pelanggaran pidana. Nah, kita memang berkomunikasi untuk mendapatkan data, tetapi dalam hal pendataan ini juga adalah dalam rangka dalam istilah kami ini intel dasar, supaya pengetahuan awal kita melihat di daerah kita itu seperti apa, berapa tenaga kerja, berapa orang asing, berapa penduduk yang sudah dewasa, berapa anak-anak, itu menjadi pendataan bagi kita. Nah, ini yang kita lakukan. Oke, ya, koordinasi dengan pemerintah daerah pun terkait dengan berapa jumlah tenaga kerja asing ini yang legal lah ya. Ini kemudian menjadi satu hal yang juga perlu dilakukan ya, koordinasi dengan Pemda setempat. Oke, terkait dengan dari masyarakat sendiri, bagaimana mungkin masyarakat juga sebaiknya proaktif juga ya melakukan pelaporan kepada kepolisian jika memang ada tenaga kerja asing yang memang akhir-akhirnya ditemukan ilegal bekerja di Indonesia. Ini seharusnya melapor juga ke kepolisian. Ya, memang kalau dari beberapa modus yang ada, ketahuannya ya mereka itu karena mereka keluar kemudian bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, ini ketahuan. Yang umumnya kan mereka itu hanya ada di dalam batas, di dalam pagar ya, di dalam pagar, tidak keluar, sehingga tidak ketahuan oleh masyarakat. Tidak ketahuan ya, mereka melakukan makan, minum dan segala aktivitas mereka ada di dalam satu perusahaan itu tidak keluar, sehingga ini yang membuat pengawasan dari kita dan informasi dari masyarakat juga berkurang. Nah, dalam kesempatan ini ya kita ingin mengimbau masyarakat apabila ada hal-hal yang memang dilihat oleh masyarakat mencurigakan atau memperhatikan ada aktivitas-aktivitas ini, bisa diinformasikan kepada kita dan kita nanti akan
bekerja sama dengan imigrasi dan dinas ketenagakerjaan yang ada untuk melakukan pengecekan. Ya, baik. Semoga memang koordinasi yang dilakukan antara kepolisian, kemudian Kementerian Tenaga Kerja dan juga keimigrasian ini memang betul-betul menghasilkan hasil bahwa memang keberadaan dari tenaga kerja asing ilegal di kedepannya tidak akan ada lagi gitu ya, Pak Martin ya. Baik, Pak Martin, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Terima kasih, sampai jumpa. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Jurnal Pagi.